Selamat sore teman-teman dari Bina Warga dan juga teman-teman yang bergabung di Zoom pada sore hari ini maupun nanti pada waktu live pada waktu di YouTube. Terima kasih banyak kepada Bina Warga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama-sama. Teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa saya ahli disiplin positif. Saya sendiri pun sedang berproses terus untuk menerapkan disiplin positif atau restitution ini, dan kita akan belajar bersama-sama. Termasuk juga kenapa sih kita justru yang mengikuti Kristus, kita akan melihat nilai-nilai Kristianinya di sana. Jadi tenang saja, tidak menggurui, tidak berusaha lebih hebat, apalagi saya sendiri juga, wah anak juga nggak punya gitu ya, terus udah gitu nggak ngajar sekolah minggu juga, tapi pernah jadi guru SD, guru SMP, guru SMA, dosen, dan justru sekarang lebih banyak menjadi pelatih guru. Dalam kegiatan pada sore hari ini dan minggu depan, saya ingin berbagi dan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi. Jadi bukan saya aja yang ngomong nantinya. Izinkan saya untuk berbagi layar, screen mengenai bahan saya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, teman-teman, saya ketika Pendeta Hendra menyebutkan, wah, wait, kalau pakai restitusi, banyak orang yang nggak kenal. Apa ya? Ya sudah, pakai disiplin positif ala Diane Gosen gitu ya. Tapi sebetulnya teman-teman, yang nama yang digunakan atau istilah yang digunakan oleh Diane Gosen itu real restitution. Kita akan punya 2 sesi, sore hari ini dan juga minggu depan. Jadi yang ikut kali ini, ayo sambung di minggu depan. Yang ikut mungkin di YouTube kali ini, jangan lupa gabung minggu depan. Nah, saya akan pakai garis panah dulu untuk tahu batasan kita pada hari ini. Bahannya banyak sekali, tapi tentunya dikit-dikit ya. Kita akan melihatnya sedikit-sedikit. Saya beri garis panah untuk batasan kita pada pagi ini. Yang pertama-tama yang kita akan pelajari bersama-sama tentunya adalah perubahan paradigma. Terus stimulus respons gitu, dan teori mengenai kontrol atau mengendalikan. Nah, yang kedua ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Teman-teman, di sini saya akan menggunakan manusia saja, manusia, anak, murid, rekan kerja gitu. Itu bergantian karena restitusi ini sekalipun ditulisnya, Diane Gosen menulisnya untuk sekolah, tetapi sangat terpakai untuk orang dewasa juga. Itu sebabnya saya menggunakan teori motivasi manusia. Nah, di dalamnya ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Apa itu? Nanti kita bicarakan bersama. Nah, dari sana kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai keyakinan bersama, atau kalau teman-teman ada di ruang lingkup sekolah, istilahnya keyakinan kelas. Kenapa bukan kesepakatan? Nanti kita lihat bersama-sama. Kenapa tidak disebut kesepakatan? Kenapa tidak disebut peraturan kelas? Nanti kita akan lihat. Dan kita akan berhenti hari ini di hukuman dan penghargaan. Kalau waktunya mencukupi, kita bisa masuk sampai di nomor 6. 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau waktunya mencukupi, nanti Fanny ingetin saya aja ya, gitu ya. Nah, lanjut, minggu depan kita akan masuk di 5 posisi kontrol. Apa sih? Perhatikan, di nomor 1 ada teori kontrol, ada motivasi, kemudian nyambungnya lagi dikaitkan dengan 5 posisi kontrol.
Dan masuklah di sana dari 5 posisi kontrol itu, nanti kita akan melihat ada 2 posisi kontrol yang akan kita gunakan. Kita akan masuk di segitiga restitusi. Ini udah masuk ke strategi penerapannya nih. Strategi penerapannya itu sebenarnya saya simpan di minggu depan, termasuk nanti ditutup gimana sih sebetulnya menerapkan strategi disiplin positif itu. Jadi minggu ini kita belajar apa dan kenapanya, latar belakangnya supaya kita punya tahu, oh saya akan bertobat menjadi pengikut Diane Bosен, saya gitu, bukan ya, pengikut sih tetap pengikut Kristus ya, pengikut Kristus yang menerapkan restitusi, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana menerapkannya. Nah, teman-teman, bahan ini bukan bahan saya. Bahan ini sebetulnya merupakan bahan dari bukunya Diane Gossen sendiri, Real Restitution Restructuring School Discipline. Terus di dalamnya ketika bicara mengenai teori motivasi, ada teori motivasi intrinsiknya Glaser gitu ya. Itu gampang. Kalau dicari yang nomor 2 nih, ada di BOK gitu. Nah, terus udah gitu dikembangkan juga. Jadi saya sendiri belajar sekitar 20 tahun lalu, terus kemudian sekarang digunakan di pendidikan guru penggerak, ada salah satu modulnya disiplin positif. Saya mengambil alurnya dari sana. Tapi yang penting nih, bahan-bahan presentasi saya ini sebetulnya merupakan bahan-bahan kolektif dari kelas belajar real restitution yang kami lakukan di tahun lalu. Dan saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang meridokan bahwa bahannya saya gunakan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Gemala Ananda yang di dalamnya ada contoh-contoh yang saya gunakan juga. Ini tetap akan kita gunakan juga di minggu depan. Yuk, kita mulai dulu yuk. Yuk, ini di sini nih ada 29 orang, tapi Hendra nggak boleh ikut. Silahkan tulis di chat, apa sih yang dimaksud dengan restitusi atau disiplin positif itu? Silakan tulis di chat. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud disiplin positif atau restitusi itu? Mari. Pembebasan pajak. Benar sekali. Kalau dicari di internet, pembebasan pajak. Disiplin dengan pendekatan positif. Oke. Aturan yang dibuat untuk kebaikan anak, pembebasan pelajaran. Oh, enak benar. Disiplin tanpa merusak relasi dengan orang yang kita disiplin. Terima kasih Chandrina. Disiplin tanpa kekerasan, katanya orang jelas disiplin positif dia pasti tanpa kekerasan, betul sekali. Mengembalikan hak, oke. Belajar bertanggung jawab, oke. Terima kasih banyak. Ada lagi. Apa sih menurut teman-teman yang dimaksud dengan restitusi atau disiplin positif? Ini jawaban-jawaban yang sangat baik dari teman-teman semua. Disiplin tanpa kekerasan, mengembalikan hak anak, aturan yang menyenangkan, belajar tanggung jawab, pemulihan. Nanti kita akan lihat apa yang dipulihkan, relasi yang baik, pembebasan pembelajaran. Nanti apa yang dimaksud dengan pembebasan pembelajarannya, dan kenapa kita mungkin bebas pajak gitu ya. Disiplin dengan pendekatan positif dan aturan kebaikan anak. Yuk, saya bungkus di sini ya jawaban teman-teman. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nanti kita akan lihat. Nanti teman-teman ingat jawaban kita bersama di sini apa, dan kita akan belajar lebih lanjut. Nah, sebelum memulai dengan PowerPoint lebih lama lagi, saya ingin ngajak teman-teman di sini ada 30-an lebih untuk bermain.
Saya berikan judulnya siapa yang bisa mengambil milik saya yang paling berharga. Saya akan stop share karena saya ingin melihat wajah Fanny di sini untuk saya ngajak bermain. Nah, oke. Teman-teman yang mau ikutan main, justru teman-teman yang ngatur layar. Oke. Teman-teman yang mau ikutan main, ayo buka kamera. Silakan buka kamera. Syaratnya gampang banget. Cuma siapkan sepotong kertas kecil. Kecilnya tuh benar-benar kecil. Maksudnya kecil. Tuh, segini gini juga cukup. Kecil. Siapa yang mau ikutan boleh gitu ya. Segede gini aja. Sama bolpen. Udah, gitu aja. Siapa yang mau ikutan, silakan buka kamera. Nanti kita akan bersama-sama masuk di permainan ini. Fanny udah siap, Fanny? Siap, Kak. Siap, oke. Sip. Oke, ada 5 orang yang mau ikutan main. Nah, teman-teman, nggak apa-apa, itu anggap aja background musik latar belakang gitu ya. Latar. Nah, teman-teman, silakan ambil waktu sejenak. Pikirkan satu hal yang paling amat berharga. Satu aja ya, satu. Paling berharga bagi Anda. Paling satu ya. Satu hal yang paling berharga bagi Anda. Boleh barang, boleh orang, boleh nilai, gitu ya, nilai. Boleh satu aja, terus tulis di sini. Nggak usah dikasih tahu ke kita. Silahkan. Tuliskan. Tuliskan satu hal yang paling. Kalau sudah, kertasnya boleh dilipat-lipat. Terus boleh disimpan di dalam genggaman. Ya, simpan dalam genggaman. Oke. Ibu Lina sudah menuliskan yang paling berharga. Oke, siap. Nah, teman-teman, anggap aja di sebelah Anda tuh ada orang lain. Atau kalau misalnya memang ada juga boleh. Anggap aja kalau misalnya Anda gitu ya, anggap ada orang lain. Terus nih orang lain nih berusaha mengambil apa yang paling berharga itu, kan ini kan sebagai simbol ya. Simbol yang paling berharga di tangan Anda. Orang itu bisa saja ngomong gini. Saya akan ngomong ke Medi. Medi, tolong dong. Kamu kasihin dong yang paling berharga. Ntar kita nonton deh. Ada film bagus kan? Boleh ya? Medi, kasihin dong ke aku. Kamu ngasih nggak, Medi? Aduh, bingung juga ya kasih apa enggak, Kak. Soalnya ini berharga banget nih. Berharga banget. Waduh, nggak ridho. Saya mau ngedeketin orang lain. Dian. Dian kerja di Bina Warga ya, Dian ya? Dian di Citra ya? Di mana ya, Dian ya? Di Kalam Kudus. Kalam Kudus Dumai. Dian di Kalam Kudus. Dian, kamu udah punya yang berharga belum di tangan ini, Dian? Udah. Punya. Dian, kalau kamu nggak ngasih yang di kertas itu ke saya bilang ke ketua yayasan.
supaya kamu dipecat? Kamu ngasih nggak? Enggak. Kamu dipecat loh, jabatannya apa? Taruhannya masa depan kamu loh. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Wih, ini yang berharga buat saya. berharga ini gimana sih? Ini orang Salatiga ini. Oke. Susah ya. Bu Lina. Kenalan dong Bu Lina. Bu Lina. Bu Lina suka Bu. makan apa Bu Lina? Makan segalanya. Makan segalanya. Ibu tinggal di mana Bu? Ibu tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Caringin, Bogor. Oh, tinggal di Caringin, Bogor. Bu, di Tangerang ini ada yang jual ambokwe juga yang enak loh Bu. Nanti saya kirim ya Bu ya ke Ibu Lina ya Bu ya. Asal Ibu ngasih yang di tangan Ibu itu ke saya Bu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gimana sih? Diajak nonton nggak boleh. Ini mau dipecat Ibu Dian ini nggak takut, padahal saya tahu banget sama bosnya gitu ya. Terus sama Ibu Lina nggak boleh. Wah, nggak bisa nih. Van, ini gimana nih Van? Kamu kasih ini ke saya deh Van. Kan kita udah temenan Van. Kita kan udah kenal Van. Tapi Van, untuk yang satu kasih, ini enggak, Bu. Van. Kamu kan teman baik saya, Van. Ayo, Van. Saya kasih yang lain gimana, Bu? Saya Loh, juga punya yang saya lain punya buat yang, Ibu. yang di tangan gitu. Wah, nggak kena. Nggak kena. Saya mau ke Rianto aja deh. Katanya itu dari GKI Aksal. Aksal tuh GKI Aksal tuh mana sih GKI Aksal? Agus Salim, Ibu Bekasi. Oh, Agus Salim. Ya. Saya manggilnya langsung namanya Rianto. Kalau kamu tidak berikan ke saya, kamu artinya tuh ya tidak menghormati orang tua loh. Saya itu udah beruban seperti ini loh. Kamu itu harus ngasih loh ke saya. Gimana kamu tidak hormat ke saya? Kamu harus menghormati saya dong. Mohon maaf, nggak bisa, Bu. Gimana sih nih orang-orang yang ikut di Zoom ini? Salah nih peserta-pesertanya nih. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini maksudnya permainannya apa sih? Perhatikan. Tadi pada waktu Medi, saya berusaha mendekati dengan memberikan sesuatu. Pada waktu ke Ibu Dian, saya main dengan ancaman. Terus pada waktu ke Fani, saya menggunakan pertemanan. Kamu kan pernah baik sama saya, gitu ya. Ke Ibu Lina pun saya menggunakan, coba ya nanti saya kirimin makanan, barter, transaksional. Terus ke Rianto saya pakai dengan membuat rasa bersalah. Ternyata saya gatot ya, gagal total ya, nggak bisa. Atau ini karena permainan aja, karena di Zoom aja. Kalau di dalam kehidupan nyata, coba Dian. Kalau yang minta itu bukan ketuamu, direkturmu itu, tetapi yang minta itu, yang bisa membuat nasibmu berubah, bakal dikasih nggak? Yang berharga ini loh. Ini ambil. Rianto bakal ngasih nggak? Medi. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat apa yang dimaksud. Tadi ada satu orang yang sudah menuliskan mengenai ini masalah kontrol ya. Nah, Gracia di sana. Mari kita lihat. Ini saya sebutkan sebetulnya hanya untuk nanti teman-teman seandainya menggunakan lagi bahannya, contekannya sudah ada ya gitu ya. Jadi saya tidak akan mengulanginya kembali. Tapi apa sih yang sedang kita bicarakan itu? Betul sekali Gracia. Kita sedang bicara mengenai kontrol, kendali. Bagaimana saya
dapat mengendalikan, dapat mengontrol kamu atau orang lain? Apakah menurut kita dari pengalaman yang kecil tadi itu, seorang guru, atasan, atau orang tua, sebetulnya bisa nggak sih membuat murid, anak, atau bawahan taat, patuh, nurut, belajar? Belajar itu bisa dalam tanda kutip ya, saya beri tanda kutip, mengikuti apa yang mereka mau, yang orang dewasa mau. Anak bisa saja nurut, tapi betulkah bahwa kita bisa mengendalikan mereka? Atau anak kita di rumah bisa saja mengikuti permintaan kita, tapi mengikuti karena betul menyerahkan kendalinya atau karena terpaksa. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Kita masuk di bahan pertama. Ilusi mengenai kontrol. Kita melihat tadi itu ternyata ilusi bahwa si Weilin itu bisa mengontrol orang lain. Ternyata ilusi, bukan benar nyata bahwa kritik. Tadi saya coba ke Rianto ya. Gimana sih kamu tidak menghormati orang tua? Membuat seseorang bersalah itu bisa menguatkan karakter. Enggak, belum tentu. Dan sebetulnya ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu, kamu kan pintar, kamu kan baik, kamu kan hebat. Ternyata efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut teori itu enggak tuh. Enggak efektif. Dan ilusi juga bahwa orang dewasa itu, termasuk saya yang ubanan bukan karena highlight, punya hak untuk memaksa orang lain. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, kesimpulannya, sebenarnya selama ini ketika orang lain itu atau anak-anak sekolah minggu saya atau anak saya nurut ke saya tuh beneran nurut atau ilusi ya? Karena kesimpulannya ilusi bahwa saya bisa mengendalikan seseorang di luar saya. Bahwa seseorang itu taat sepenuh hati kepada saya. Apa bukti-buktinya lagi? Mari kita lihat selanjutnya. Teman-teman, kata si Gleiser di dalam teori stimulus respons dan teori kontrol ini, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi dikasih permen lah, dikasih ancaman lah, dideketin lah. Kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama, agar kita bisa mendapatkan apa yang di tangannya. Tetapi di dalam teori kontrol, sebetulnya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemarin saya belajar dari Pendeta Nindyo Sasongko bahwa anak-anak generasi Z ingin bahwa kita mengerti dunia mereka. Bukan mereka yang harus mengerti dunia kita. Di dalam stimulus respons, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Bisa macam-macam juga. Terus, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata, ya mungkin tadi permainan ya di Zoom ya. Tapi ketika kita renungkan, enggak. Ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita punya hak untuk memberikan apa yang berharga di kepalan tangan kita atau tetap mempertahankannya. Di dalam sebuah permainan yang betul-betul on-site, teman-teman,
Ada yang sampai, wah, membuka kepala tangan ini dengan sakit. Bisa sih, bisa. Saya bisa mengontrol orang lain dengan memaksa membukanya. Tapi sebetulnya saya tidak bisa kok. Saya membukanya dengan paksaan. Pemaksaan akan terjadi pada waktu bujukan tadi gagal. Tadi saya ngomong ke dia, awas lu ya. Padahal kita bisa berkolaborasi atau konsensus. Gimana kalau misalnya nggak ngambil, tapi saya buka. Kamu buka punya kamu, kertasnya nilai yang berharga, saya buka yang punya saya, dan mungkin kita bisa berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi saya sudah bermain peran dengan modal berpikir menang kalah. Di dalam teori kontrol, yang kaitannya sangat erat dengan disiplin positif atau restitution, kita berpikirnya mengenai win-win, saling menghargai. Nah, yuk, artinya teman-teman, kita bisa melihat nih, selama ini, bagaimana pola saya berelasi ya, dengan murid, anak, atau bawahan di kantor, untuk melakukan apa yang saya inginkan atau harapkan. Apakah mereka terpaksa karena saya memaksa, atau mereka nurut, tulus, karena melihat tujuan atau impian yang sama? Apakah seseorang itu betul belajar ketika mereka tidak memutuskan sendiri untuk belajar? Sebenarnya saya nggak mau sih, saya nggak suka sih, cuma karena dipaksa aja belajar bahan ini. Atau sebetulnya apa bedanya ya? Kalau orang itu sendiri memutuskan untuk belajar dan melakukan sesuatu. Ini nomor 1 dan 2, relasi dengan orang lain. Baik dengan anak, murid, atau bawahan. Atau dengan teman-teman kita. Nomor 3, relasi saya dengan Kristus apa ya? Kalau Tuhan kasih saya kesehatan, saya baru kasih hidup saya. Kalau hidup saya lancar-lancar, baru saya ikut Kristus. Atau sebaliknya karena Tuhan nakutin terus, baru saya ikut Tuhan. Seperti apa Allah di dalam hidup saya? Allah yang penghukumkah? Allah yang terus nyalah-nyalahin saya kah? Atau Allah yang justru pengampun terhadap hidup saya? Saya lanjut ya, saya lanjut. Saya tidak akan banyak bertanya di sini karena ada beberapa pertanyaan yang banyak. Yuk. Nah teman-teman, katanya nih, ketika ngomongin mengenai teori kontrol, ada bagian juga teori motivasi manusia. Bahwa tadi itu misalnya saya pakai yang Dian dan Rianto deh, untuk menghindari ketidaknyamanan daripada saya dianggap tidak sopan kepada orang tua, atau daripada saya dipecat, dipindahin dari SKKK Dumai gitu ya, saya lebih baik kasihin deh yang berharga ini. Nah, motivasinya kan motivasi eksternal. Karena orang lain mengancam saya dengan kalimat-kalimat atau tindakannya. Sehingga saya berpikirnya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Avoidance.
Sementara pendekatan kepada Medi, Ibu Lina, maupun ke Fani untuk dapat imbalan. Dapat imbalan ambok kue yang enak, dapat imbalan bisa nonton bareng, dapat imbalan bisa berteman dengan Waylin, nanti nilai like-nya, subscribernya bisa naik buat Fani. Apa imbalannya? Motivasinya tetap eksternal, karena orang lain yang akan memberikan. Sehingga motivasinya apa yang akan saya dapatkan. Jadi kalau yang di atas itu apa yang akan terjadi kalau tidak melakukannya, sedangkan yang ini apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya. Nah teman-teman, sore ini dan minggu depan kita akan belajar justru motivasi internal. Bahwa restitusi atau disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika saya datang kepada Kristus, bukan karena Tuhan mau menghukum saya, bukan karena Tuhan mau ngasih apa ke saya, tetapi karena saya ingin menghargai diri saya sendiri yang sudah Tuhan Yesus kasihi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya melakukannya. Itu tujuan kita. Jadi teman-teman yang guru sekolah minggu maupun para hamba Tuhan yang membina, mendampingi jemaat, mari kita perhatikan motivasi yang ketiga ini. Lanjut ya. Ini kayaknya ke kontrol beda. Nah, kalau yang sekarang beneran nih, saya ngajak diskusi. Ada yang mau open mic nggak? Ada yang mau open mic nggak? So, tapi pendek aja ya, pendek aja. Ada nggak? Ceritakan satu contoh pola disiplin orang tua Anda kepada Anda, gitu ya, yang sekarang turun nih, diturunin juga ke anak-anak Anda atau ke murid Anda di kelas. Ayo, siapa yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Bercermin dari masa lalu. Gimana pola disiplin orang tua? Dan kemudian yang sekarang, oh iya ya, saya juga jadi nurut seperti itu. Ada yang mau berbagi? Mendengarkan dan memberi perhatian. Oh, dari Emma, mendengarkan dan memberi perhatian saat orang lain bicara. Oh, terima kasih banyak. Jadi orang tua mengajarkan seperti itu, dan sekarang dari M ini saya nggak tahu apakah Emmanuel atau Emma mendengar kembali mengajarkan seperti itu ke murid-murid atau ke anak-anaknya. Terima kasih banyak untuk masukannya, untuk berbagi kisah masa lalu dan masa sekarang. Ada lagi yang ingin berbagi? Mau open mic langsung juga nggak apa-apa, tinggal raise hand, nanti Fanny yang panggil. Oh, hai Anggi. Orang tua mengajarkan mengantri dan taat pada lampu merah, sekalipun nggak ada polisi, sekalipun jalan sepi, ya, gitu ya. Dan sekarang Anggi pun mengajarkan hal yang sama. Terima kasih. Ada satu lagi sebelum saya masuk ke contoh kedua. Oh, kalau makan harus dihabiskan. Wih, Ibu Lina, betul sekali. Sama, Bu. Sama, Bu. Di rumah saya juga seperti itu, Bu. Jadi sekarang saya suka bingung kalau dikasih nasi box. Ya. Mengerjakan tugas sesaat sampai di rumah. Wah, pendidikan yang sangat baik. Kalau nggak ke gereja, boleh jalan-jalan.
Atau main atau makan di restoran. Wah, oke. Terima kasih banyak untuk contohnya. Oke, teman-teman, saya akan berbagi lagi share screen, tapi tanpa harus slideshow ya, supaya contohnya nanti ini akan berbagi terus soalnya. Yuk ngobrol lagi juga. Bercermin yang kedua. Yuk cerita lagi yuk. Kalau ada yang bersedia berbagi, ada nggak pengalaman yang paling membekas dalam ingatan Anda, yang dalam bentukan kritik atau paksaan dalam melakukan sesuatu atas nama disiplin? Tadi itu tuh, kalau nggak ke gereja, nggak ada main atau makan di restoran. Itu kan membekas banget ya tadi ya, Petromax ya. Terus dampaknya bagi pertumbuhan Anda apa? Ada lagi yang mau berbagi? Saya mau ngeliat di chat. Oke, dampaknya apa, Rianto? Jadi teman-teman, apa yang terjadi dan apa dampaknya pada Anda sekarang? Makasih banyak sudah berbagi, Rianto. Iya, saya dampaknya nggak apa-apa. Ya memahami waktu itu orang tua saya maksa kita ke wihara harus berdoa pakai hio. Ya sekarang nggak apa-apa. Gitu Ya, aja. sekarang nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak. Dulu mungkin kesel banget gitu ya, kan kita udah ikut Tuhan Yesus. Gitu ya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak. Ini ada yang berbagi lagi. Nah, atau mungkin Fani boleh bacain nggak Fani, sehingga saya nggak lihat di chat. Kalau nggak rajin belajar. Terus dampaknya apa, Gracia? Mungkin Ibu Gracia mau share langsung? Boleh. Dibuka mic-nya, Bu, biar ceritanya lebih enak, Bu. Oh, banyak nih yang melalui chatting. Dampaknya bagi Ibu Gracia, ini Bu ada jawabannya. Dampaknya Ibu Gracia jadi berpikir ada sekolah bagus dan sekolah nggak bagus. Karena kalau... Iya, benar. Berarti kalau sekolah di kampung pasti jelek gitu ya. Oh, iya, dampaknya begitu. Tadi ada jawabannya dari Anggi, boleh dibacain, Fani? Boleh. Nah, kalau dari Kak Anggi, kalau pegang-pegang kucing terus, nanti kamu kena sakit kulit lagi kayak dulu loh. Nah, itu membekas sekali untuk Kak Anggi, karena dampaknya saya jadi kurang percaya diri dalam memelihara kucing ya, maksudnya ini Kak Anggi ya. Sekarang? Jadi takut memelihara kucing gitu. Sekarang mau megang kucing nggak, Anggi? Oh, saya curi-curi, Bu. Mau tetap. Tapi nggak boleh pelihara kucing. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Ini saya akan banyak bertanya lagi ya, jadi akan ganti pertanyaan. Perhatikan tadi yang stimulus itu tadi, yang stimulus dan motivasi eksternal tadi ya, ini kaitannya semua. Saya akan masuk di pertanyaan ketiga. Sebaliknya, pernah nggak justru dikendalikannya justru sama orang lain? Saya boleh suka Bu, tapi off cam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, waktu itu kan waktu kecil kan kita sering ditanya tuh, kamu cita-citanya mau jadi apa gitu kan. Nah, waktu itu saya ada saudara nanya, terus saya langsung bilang, saya mau jadi dokter gitu kan. Tapi ibu saya langsung nyamber terus bilang, ah itu mah cita-citanya sekarang, ntar juga berubah lagi gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang saya nggak jadi apa-apa. Tidak apa-apa, tidak jadi dokter pun tetap jadi apa-apa. Ya, tidak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di kasus ketiga ini ceritakan satu pengalaman Anda. Justru Anda udah dewasa nih, sebagai guru, orang tua, atau pimpinan, gitu ya, yang menemukan justru Anda yang lagi dikendalikan, baik oleh murid
anak atau anak buah Anda. Siapa tahu Hendra justru lagi dikendalikan sama Fani. Iya Bu, betul Bu. Fani sering kendalin saya Bu. Bu, saya di kelas Bu tadi pagi nih saya pelayanan. Oh, ada anak yang ngajaknya main terus Bu, ya. Jadi kalau nggak main nggak seru kata dia. Jadi dia ngendalin saya untuk main. Iya benar sekali. Terima kasih banyak ceritanya, Hendra. Bahwa benar, kadang-kadang main dulu Bu. Kalau main baru mau apa? Justru si anak akhirnya kita harus ikut lari-lari dulu, main dulu gitu. Baru kalau misalnya enggak gitu. Anggi mau berbagi lagi nih Anggi. Anggi Mau, ada Bu. cerita apa Anggi? Boleh Ya. Bu, off cam ya. Tadi Boleh. mirip-mirip sama Kak Hendra. Baru kejadian tadi pagi. Jadi saya ke komunitas Manggarai, anak-anak di Pasar Manggarai. Biasanya setiap minggu itu kita berbagi di sana. Terus tiba-tiba ada gosip nih bahwa kami itu kakak-kakaknya mau bikin lomba. Loh, dari mana? Lomba dari mana? Kita nggak ada persiapan. Dan akhirnya anak-anak katanya anak-anak udah sampai di Air Petra loh. Oh iya, jadi kita bingung kan. Akhirnya saya ngerasa bahwa oh iya, kayaknya kita harus bikin kegiatan di Air Petra aja deh, nggak di tempat yang biasanya setiap minggu kita lakukan. Jadi kita mengikuti anak-anak bahwa oke, kita gladi resik dulu yuk bikin lomba. Itu yang akhirnya membuat kita yang awalnya nggak mau bikin lomba 17 Agustusan, itu kayak oke, kayaknya kita perlu bikin 17 Agustusan deh minggu depan. Jadi itu yang awalnya nggak ada rencana sama sekali ke Air Petra, itu mereka mengendalikan kami. Wah, itu nyata sekali ya, nyata sekali. Oh, terima kasih banyak teman-teman Ya, Bu, untuk ceritanya. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya akan lewati aktivitas keempat, 5, dan 6 karena kita akan banyak sekali beraktivitas. Jadi kalau buat saya sih ini bahan kan tetap dan nantinya juga saya akan kirim ke Fani ya. Ini bisa dilakukan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi intinya bagaimana motivasi tadi. Apakah kita bertindak karena motivasi internal atau motivasi eksternal? Who controls whom? Siapa mengendalikan siapa? Apakah dengan rasa bersalah? Apakah dengan rasa takut? Apakah dengan ancaman? Dan selanjutnya. Jadi saya akan lalui pertanyaan-pertanyaan ini karena saya punya permainan lagi, gitu ya. Punya. Kali ini bukan permainan, kali ini diskusi. Nah, tadi kan kita berpikirnya mengenai disiplin. Bahwa harus tidur siang. Tadi itu ada tidak dampaknya tidak insomnia sekarang. Bagus sih, positif. Harus begini. Yuk, boleh yuk ngobrol lagi yuk. Kalau gitu, menurut teman-teman, apa sih yang disebut dengan disiplin itu? Apa sih artinya? Mau off suara boleh? Mau nulis yang ayo. tadi di chat saya Bu tadi yang di chat itu maksudnya gini, waktu kecil kan zaman dulu tandanya anak tahun 80-an lah saya SD, setiap dunia dalam Rita udah bunyi itu anak-anak kan harus masuk kamar tidur. Nah, dampaknya sampai saya sekarang tuh jadi kalau saya tuh nggak pernah kayak orang-orang yang tidur tuh di atas jam 10, 12 sampai bergadang-begadang. Artinya saya udah terbiasa habit kalau udah jam 9 tuh pasti tidur. Nggak usah minum apa, nggak usah ngapa-ngapain. Artinya ya itu disiplin yang positif kalau masalah waktu sih ya menurut saya. Betul sekali Eta. Jadi tidak semua bentuk yang dalam tanda kutip disiplin itu kemudian negatif. Tidak. Makasih banyak untuk berbaginya Eta. Nah, kalau begitu menurut teman-teman, apa sih makna disiplin itu? Fani boleh bacain lagi, Fani? Dari Kak Adel nih sudah jawab. Disiplin itu hidup teratur, Bu. Oh, hidup mengikuti teratur. Aturan, kata Rianto. Kenapa? Kata Kak Rianto ada mengikuti aturan. Oh, ikut aturan. Oke, teratur. Thank you untuk dua jawaban dari itu. Kak Edward menjawab taat.
Taat. Oke, thank you. Dari Kak Dian Pati menjawab sesuai dengan apa yang disepakati. Oh, sesuai dengan apa yang disepakati. Thank you. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau memberikan jawaban, menjawab langsung mungkin. Oke, tidak apa-apa. Mari kita buka kunci jawabannya. Kali ini saya ingin menggunakan slideshow ya. Oke, teman-teman, ketika bicara disiplin, betul bahwa banyak sekali orang berpikir itu kaitannya itu dengan ketaatan. Ikut aturan, membuat kita teratur. Itu yang banyak sekali kita pahami. Disiplin selalu dikaitkan dengan peraturan. Padahal kalau melihat ke arti katanya dari bahasa Latin, artinya belajar. Wow, nanti kita lihat yang kedua ini. Konotasi disiplin berasal dari murid Sokrates atau Sokrates, bertujuan menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Teman-teman ingat bahasa Inggrisnya murid itu bukan student, di dalam Alkitab itu bukan student, tapi disciple, murid Kristus, disciple. Karena itu kita bicara pemuridan, discipleship, bukan studentship. Kenapa? Karena yang kita cari adalah orang-orang yang memang secara motivasi intrinsiknya ingin mengikuti Kristus. Perhatikan ya, kata disiplin berkaitan dengan disciple. Orang mendisiplin diri, belajar mengendalikan diri, menggali potensinya untuk sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disciple. Jadi, ketika kita melihatnya di dalam ruang lingkup kekristenan, guru sekolah minggu, gereja, sekolah Kristen, oh, murid Kristus, artinya tidak jauh dari disiplin. Bukan taat karena eksternal, tetapi taat karena itu impianku. Karena itu akan membuat aku bertumbuh. Memang di dalam budaya kita, seringkali makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi, contoh yang genggaman tangan tadi, sesuatu yang berharga, itu yang saya lakukan. Awas lu ya. Sehingga yang saya timbulkan adalah ketidaknyamanan di dalam diri Anda. Belum juga kenal udah minta-minta sesuatu yang paling berharga lagi. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi teman-teman, ketika kita bicara mengenai disiplin positif, real restitution, mari kita kembalikan ke asalnya, yaitu justru belajar, menggali potensinya, menuju sebuah tujuan yang mulia, yang kita hargai. Nah, kalau begitu, tadi kan ada motivasi eksternal, 2. Sekarang kita akan lebih banyak lagi melihat motivasi intrinsik. Ingat permainan kepala tangan tadi. Pakai motivasi intrinsik ya. Tadi ingat terus.
Kalau disiplin itu ternyata bukan masalah ikut atau taat pada aturan, kalau gitu, apa bedanya dengan keyakinan bersama? Kenapa keyakinan bersama yang ditulis di sini? Kenapa tidak hukuman dan penghargaan aja? Kan aturan itu jauh lebih gampang. Kalau yang suka naik motor atau yang memang rutin naik motor, kan kita punya aturan, bukan keyakinan bersama. Kalau soal pakai helm atau pakai sepeda gitu ya. Terus kenapa pada waktu sekarang COVID ini kita punya peraturan prokes dan PPKM? Kenapa bukan keyakinan bersama ya? Kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada waktu ikut kebaktian? Atau kelas sekolah minggu? Terus, yang ini nih, mungkin banyak terjadi. Dan ini terjadi pada anak-anak, pada orang tua yang mulai mengeluh. Karena maksa anak-anaknya harus ke gereja. Kenapa saya harus ke gereja onsite? Saya kan bisa ke gereja online. Itu juga saya juga gitu. Saya juga online kok. Nggak onsite. Kenapa harus ke gereja onsite? Kenapa maksa? Kenapa sih ada aturan gitu? Teman-teman, balik lagi ke disiplin. Paling bawah tadi. Apakah peraturan itu membawa kita pada sesuatu yang kita hargai, saya hargai, untuk mencapai sesuatu yang mulia bagi saya dan mengembangkan potensi saya? Apakah peraturan-peraturan itu membuat saya menjadi disciple untuk sebuah tujuan yang mulia? Nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan sebagai motivasi intrinsik rupanya lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ibu Dian, saya kebetulan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya kenal dengan teman kerjanya Ibu Dian. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sekamar bersama, ibadah online bersama di kamar pakai laptop. Terus saya tuh karena saya menghargai diri saya sendiri, karena ikut kebaktian online pun tetap bernilai buat saya. Jadi pada waktu pembacaan Injil misalnya berdiri ya berdiri. Pada waktu pengakuan iman rasuli berdiri ya berdiri gitu ya. Jadi waduh, teman-teman, saya mengikuti liturgi tersebut sekalipun online. Sekalipun tidak ada temannya Ibu Dian di sana. Karena bagi saya itu motivasi intrinsik saya. Karena bagi saya ada atau tidak ada orang lain, saya tetap beribadah sekalipun online. Perhatikan, simak lagi, renungkan mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukannya berdasarkan peraturan? Atau itu sesuatu yang saya yakini? Nah, ini tujuannya. Ketika bicara mengenai gereja ramah anak, sekolah minggu yang menghargai anak, yang menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak, ini yang akan kita tuju. Bahwa bisa saja ada yang disebut dengan peraturan, tetapi itu dibuat secara bersama-sama, bukan oleh orang dewasa saja. Dan kemudian bisa berkembang nantinya keyakinan bersama. Teman-teman, di beberapa sekolah sudah dilakukan hal ini. Setiap tahun ajaran baru,
orang dewasa, guru, bersama-sama dengan murid membuat keyakinan kelas bersama. Jadi bukan lagi peraturan. Dan nanti kita akan lihat contoh-contohnya bahwa ketika kita bicara mengenai keyakinan, bukan lagi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh memukul, tapi ada nilai-nilai yang digunakan di dalam kalimatnya. Dan ketika kita sebagai gereja ramah anak menghadirkan, menghidupkan keyakinan bersama, ingat tadi kata disiplin tadi, tujuan yang mulia, disciple, maka impian kita bisa menghasilkan lingkungan yang positif. Dan ketika gereja kita menghadirkan atau menghidupkan lingkungan yang positif, maka kita pun akan menjadi garam yang mengasinkan karena kita menghasilkan budaya positif. Teman-teman, saya belajar dari sebuah rumah retreat Katolik di mana setiap kali kami beraktivitas di sana, keyakinannya adalah sampahmu adalah tanggung jawabmu. Piring kotormu adalah tanggung jawabmu. Jadi kami betul-betul dengan kesadaran pribadi, ya udah sampah memilah sendiri, masukin, yang istilahnya yang organik kemana, yang plastik kemana, yang kertas kemana, nyuci piring juga sendiri, ngelap piring sendiri, menyimpan piring kembali di tempat yang sudah disediakan juga sendiri. Dan hasilnya teman-teman, lingkungan di sana menjadi positif. Di sana tidak perlu ada orang yang membersihkan ruang makan dengan repot. Karena budaya positif sudah menjadi bagian di tempat itu. Nah, perhatikan tadi saya menyebutkan kalimat-kalimat. Ketika bicara peraturan, lingkungan kerja nih atau di gereja nih, tidak boleh terlambat, rapat harus on time, laporan harus udah selesai misalnya. Atau kalau di rumah aturannya misalnya apa aturan di rumah ya, buka sendal, tidak boleh tidur dengan baju kotor misalnya. Atau misalnya kalau pulang malam harus ngasih tahu dulu, misalnya itu aturannya. Atau kalau di kelas bisa saja nggak boleh telat 3 kali kalau nggak dipanggil orang tua, bisa harus bikin PR misalnya. Nah itu peraturan. Ketika bicara mengenai keyakinan, ini saya harus ganti dengan keyakinan bersama, maka teman-teman ada nilai-nilai yang dimunculkan. Kami sesama aktivis akan saling menghargai, peduli, dan bertanggung jawab. Sudah. Kalau saling menghargai, ya artinya di dalam waktu pun saya akan menghargai. Karena saya peduli kepada Anda, maka saya pun akan datang tepat waktu. Karena saya menghargai Anda. Sudah. Kami suami istri sepakat untuk saling menyayangi dan membagi pekerjaan rumah. Sudah. Contoh di kelas, kami guru dan murid akan saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Kalimat-kalimat yang menunjukkan nilai dan positif digunakan untuk menjadi keyakinan bersama. Gereja yang ramah anak akan mengganti peraturan-peraturan tidak, awas, syarat dengan keyakinan bersama. Seperti apa sih lebih lanjutnya?
Lebih lanjutnya seperti ini. Nah, teman-teman, kita akan pakai lagi aktivitas. Pakai aktivitas. Ini kan yang tadi ya. Kita pakai lagi aktivitas. Silahkan siapkan selembar kertas lagi. Nggak usah disobek. Nggak usah disobek. Nanti saya akan berikan contohnya. Mari kita bersama-sama. Teman-teman, tadi ada beberapa kata yang muncul. Yang pertama hormat, yang kedua tanggung jawab. Ini bukan bekerja, tanggung jawab. Yang ketiga diterima dan memiliki. Jadi hormat dan tanggung jawab. Silakan teman-teman membuat tabel Y. Tabel Y. Saya akan stop share lagi ya. Saya akan stop share, terus saya akan tampilkan dengan yang lebih kepada kayak bukan slideshow, supaya kita bisa beraktivitas bersama-sama. Buat tabel Y, terus kayak gini nih. Hormat itu tuh apa sih kedengarannya? Terus kelihatannya apa? Terus perilakunya apa? Yuk, kita coba ya. Kita coba. Hormat itu kalau di dalam tindak tanduk keseharian, itu tuh terdengarnya kayak apa terdengarnya? Van, terdengarnya contohnya apa, Van? Fanny menghormati Hendra. Apa buktinya? Apa ya? Kalau dijadiin kata-kata jadi bingung ya, Bu. Menghormati. Menghargai. Misalnya gini. Kamu manggil Hendra apa? Pak, Bapak. Oh, kenapa nggak manggil Hendra aja? Hen. Rasanya kurang tepat. Saya merasa itu kurang tepat. Perhatikan ya, itu kan terdengar. Pak Hendra beda dengan Hendra. Itu kan sama-sama terdengar kan, Hendra? Ya. Oh, ketika Fanny menggunakan Pak Hendra, terdengar sebagai rasa hormat. Dibandingkan dengan Fanny manggil Hendra. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke, menurut teman-teman coba, apalagi contoh menghormati? Terdengar dulu. Ada yang menjawab di chat, Bu. Apa? Dari Kak Upi. Seperti memanggil dengan nama, bukan julukan. Oh, iya. Iya, betul. Betul. Terima kasih, Upi. Dan dari Ibu Lili menjawab memanggil dengan lembut. Nadanya berarti Bu ya. Itu kayak apa ya? Hendra, gitu ya. Fanny, gitu, terdengar gitu ya, menghormati gitu ya. Lili, gitu. Lili ini ibu guru juga loh, bahkan, langsung nih saya tangkap. Ini gereja ramah anak, Lili itu aktivis dari sekolah menyenangkan, gitu ya. Langsung Ibu Lili ya. Nah, terdengar. Jadi teman-teman ketika hormat, itu tuh bukan seperti yang tertulis, wah menjadi plakat yang bagus kalimatnya. Harus bisa ada di dalam kenyataan sehari-hari. Banyak sekali Paulus berkatalah dengan lemah lembut dan gitu ya. Nah, kalau begitu terlihatnya apa? Wih, ini Pak Endang atau Ibu Endang? Ucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain.
Selamat sore Ibu Endang, gitu ya. Selamat sore juga, Bu Lian. Ya, teman-teman menghormati, terdengar. Nah, kalau terlihat gimana terlihat? Contohnya apa? Kalau hormat juga terus terlihat. Oh, menyapa. Oh, iya, enggak. Buang muka gitu. Ibu Irma, terima kasih. Apa kalau melihat misalnya di jalan, wah justru ada pendeta Hendra. Waduh, saya nggak ke gereja minggu lalu, saya menghindar. Gitu ya. Oke, terima kasih. Menatap mata dengan ramah. Betul sekali, teman-teman. Itu contoh-contoh yang nyata sekali. Ketika kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut, bukan eksternal, bukan paksaan, bukan kalau saya tidak melakukannya saya dapat apa, kalau saya melakukannya saya dapat apa, tetapi karena saya ingin menghormati, maka saya menyapa, maka saya menatap dengan lembut, maka saya menatap dengan ramah, sehingga orang lain mendengarnya, orang lain melihatnya, dan itu menjadi perilaku. Teman-teman, kami membedakan antara terdengar dengan terlihat dan perilaku, karena perilaku itu baik sekarang maupun nanti, maupun kapan, maupun di mana saja, itu menjadi bagian hidup, perilaku. Oh iya, kalau misalnya lewat orang, apalagi kalau orang Sunda, punten gitu ya, harus badannya dibengkokkan sedikit. Punten, betul sekali, itu terlihat sebagai hormat. Nah, kembali lagi saya akan share screen. Teman-teman, mari kita lakukan, latih lagi. Jadi saya akan lewati lagi juga. Kita bisa membuat nilai-nilai ini. Kita bisa membuat nilai-nilai ini. Mari kita latih lagi. Kalau bertanggung jawab, seperti apa? Kalau diterima dan memiliki, itu seperti apa? Kita bisa kembangkan. Jadi pertama-tama balik lagi, buatlah apa yang diyakini bersama. Dan ketika membuat yang diyakini bersama itu, bukan kalimat dengan tidak, tetapi justru nilai peduli, menghargai, bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati. Ambillah kata-kata nilai tersebut, kemudian teman-teman buatlah dalam bentuk tabel Y. Terdengarnya seperti apa, terlihatnya seperti apa, berperilakunya seperti apa. Berperilaku itu mau ketemu di mall, mau ketemu di pasar, mau ketemu di sekolah, perilakunya akan sama. Sementara kalau tabel P itu adalah tabel yang ya dan tabel yang tidak. Hormat itu tampak seperti apa dan tidak hormat itu seperti apa. Nah, teman-teman, hal yang menarik, saya tidak bisa tampilkan contohnya karena keterbatasan waktu. Hal ini bisa dilakukan dengan anak-anak. Bahkan sampai anak usia TK pun dengan bahasa sederhana. Bisa sekali. Aduh, luar biasa sekali teman-teman kalau melihat bahwa anak-anak itu mampu loh. Ketika mereka mengatakan, yuk kita buat nilai hormat. Mereka tuh bisa mengatakan, maaf ya, ternyata di kalimatnya itu saling minta maaf. Maaf ya, terdengar gitu. Terus terlihatnya salaman, minta salaman atau cantelan. Gitu. Wah, anak-anak kecil bisa diajak untuk membuat keyakinan bersama. Dan itu akan menjadi lebih kuat karena munculnya motivasi intrinsik. Itu yang mereka inginkan. Mereka hargai, ingat lagi nilai yang di kepangan tangan.
yang tidak akan serta-merta mereka berikan kepada orang lain yang mungkin beda nilainya. Nilai yang dibangun bersama menjadi lebih kuat. Dan ini bisa dilakukan dengan anak-anak kecil sekalipun. Lanjut ya. Ini udah ya, tadi udah latihan. Ini misalnya, kita bisa membuat, yuk mari kita ngobrol lagi yuk. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sila kalau kebaktian jangan ngobrol. Itu peraturannya. Nilainya menghormati Tuhan, menghormati orang lain. Nanti dari sini baru dibuat menjadi tabelye, gitu ya. Dilarang mengambil barang bukan miliknya. Nilai keyakinan bersamanya, ya tanggung jawab, menghargai. Kalau hadir di sekolah minggu, mau yang online, mau yang onsite, sebelum 10 menit kelas dimulai, itu nilai keyakinan bersamanya apa? Fani bacain ya, Fani. Hadir di sekolah minggu, kenapa? Oh ya, ada yang sudah menjawab, menghargai. Oh, menghargai. Terima kasih. Ada lagi? Nilai disiplin. Nilai disiplin. Terima kasih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saya sambil minum. Nilai keyakinan mengasihi. Iya, nilai cinta damai. Cinta damai. Iya, pada jawab kasih, mengasihi, saling menghargai. Oke. Nanti teman-teman buat dalam tabelye bersama-sama dengan anak-anak ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nilainya apa? Tidak merusak diri. Bagaimana kalau diubah jadi positif? Baik sekali. Memelihara diri, jadi peduli pada diri sendiri. Terima kasih. Menghargai tubuh yang diberikan Tuhan. Menghargai kehidupan. Terima kasih. Harap antri. Kesabaran. Nilainya sabar. Ada lagi? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Teman-teman, nanti silakan buat ke dalam tabel Y dan tabel T ya. Saya lanjut lagi dengan share screen lagi. Kita masih banyak slide-nya. Sekarang, tadi kan di slide yang beberapa yang sebelumnya ada keyakinan bersama, ada peraturan hukuman. Teman-teman ada sebuah buku lama, tapi yang sekarang tuh masih berlaku, masih valid. Judulnya Reward by Punishment, ditulis oleh Alfie Kohn. Menarik sekali loh. Ternyata ketika kita memberikan hadiah, sebetulnya jangan-jangan kita tuh sedang menghukum. Ketika tadi saya mau memberi hadiah, padahal belum terbukti tuh, kepada Medi dengan karcis nonton, sebetulnya saya tidak sedang menimbulkan motivasi intrinsik Medi. Tapi saya sebetulnya sedang menghukum Medi. Mari kita lihat. Pengaruhnya jangka pendek. Bisa aja nurut karena dapat karcis tiket. Tiket nonton. Tapi sesudahnya, gitu-gitu aja. Nggak pengaruh. Saya balik lagi, mau menggenggam apa yang ingin saya hargai.
Karena itu teman-teman, penghargaan itu juga bisa menghukum. Menghukumnya nanti kita akan lihat di dalam posisi kontrol lebih jauh lagi. Karena ketika tidak ada penghargaan, saya bisa saja merasa kenapa ya si Ibu W gitu ya, kenapa ya ada apa yang salah dengan saya? Kok si Ibu W sekarang nggak ngasih bintang? Padahal saya tetap rajin ke sekolah minggu, kok nggak dikasih stiker bintang? Sekarang nggak mau ikut kelas sekolah minggunya Ibu Prati. Apa? Udah nggak dikasih makan lagi kalau habis ikutan. Nah, udah percuma. Nggak usah ngejawab pertanyaan, diskusi, males, nggak dikasih apa-apa. Eksternal lagi, teman-teman. Jadi, hati-hati. Ini yang disebut dengan penghargaan itu bukan apresiasi ya. Tetapi dalam hal ini reward biasanya dalam bentuk benda ataupun tadi stiker lah, angka lah, ranking lah, piala lah, gitu. Penghargaan akhirnya tidak efektif. Dan akhirnya merusak hubungan karena relasi kita karena kalau lu ngasih baru gue balik, kalau nggak usah. Dan akhirnya mematikan kreativitas. Karena apa yang diberikan atau diminta oleh orang yang memberikan penghargaan itu yang saya ikuti. Saya tidak mempunyai kendali atas diri saya sendiri. Sehingga, kata Alfikon, hati-hati dengan memberikan reward ini. Karena akan mengurangi motivasi intrinsik seseorang. Perbedaannya apa sih kalau gitu dengan konsekuensi? Kita sekarang mulai beralih cepat ke konsekuensi. Ketika kita bicara hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Telat, kurangi nilai. Telat, jemur di lapangan. Sedangkan konsekuensi sama-sama telat. Telat, ya berarti kamu ketinggalan pelajaran karena konsekuensimu. Beda ya? Ya memang sesuatu harus terjadi, sama-sama telat. Tapi sementara kalau hukuman, ya memang itu sesuatu yang eksternal. Konsekuensinya kamu ketinggalan pelajaran. Konsekuensinya kamu harus pinjam catatan teman untuk nyatet. Konsekuensinya kamu harus membuat waktu lebih untuk belajar ke teman. Itu harus terjadi tetap. Ketika bicara mengenai hukuman, polanya membuat seseorang itu sakit, baik fisik maupun hati. Kan bisa saja hukuman itu, kamu itu dasar ya, memalukan sekali nama sekolah misalnya. Kan itu menempel sekali. Sedangkan konsekuensi tetap membuat seseorang tidak nyaman, tapi tadi dalam jangka waktu yang pendek. Ya, berarti saya harus mencatat tadi. Mencatat yang nggak nyaman sih. Bisa saja saya kekurangan waktu main saya menjadi berkurang misalnya. Tapi jangka pendek. Karena itu konsekuensi dari keterlambatan saya. Jadi tetap kita pakai contohnya itu. Aduh, karena dihukum terus tuh, seseorang akhirnya benci dengan disiplin. Padahal tadi ya, disiplin itu kan justru untuk mengembangkan potensi, menghargai nilai-nilai mulia yang dirinya sendiri ingin ikuti. Discipleship. Males disiplin. Dikit-dikit dikurangin, dikit-dikit dihukum. Konsekuensi, saya menghargai kedisiplinan. Tadi, kalau buat saya tuh, nggak usah yang tidur sebelum begitu jam 9. Ya udah menghargai gitu, nggak usah disuruh-suruh juga, ya udah menghargai. Teman-teman saya tinggal sendirian dan bagi saya ketika misalnya nih tadi sebelum saya naik travel ke Bandung,
Ketika saya mencuci piring, gelas sebelum berangkat, sebelum berangkat ke travel, bagi saya tidak sedang menghukum diri sendiri. Ya itu konsekuensinya, gitu. Konsekuensinya kayak kalau kamu makan piring sendok yang kotor ya dibersihkan sendiri. Itu bagi saya menghargai kedisiplinan. Konsekuensinya kalau saya tidak lakukan, perhatikan ya, kalau tidak saya lakukan, konsekuensinya apartemen saya bau, mungkin sendok dan garpu saya jamuran, dan mungkin nanti bakal ada kecoa. Itu konsekuensi karena saya tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Hukuman dipaksa, saya tidak merasa dipaksa. Itu cuma sebagai tanggapan saja, respon. Dan akhirnya mendorong seseorang menyakiti diri sendiri, merasa rendah diri, merasa nggak pede tadi, gitu ya. Sedangkan kalau konsekuensi membuat menghargai nilai tadi ya, yang tadi hormat, mengasihi, cinta damai, dan membuat seseorang mudah menyesuaikan diri. Hukuman jangka panjang akan membuat konsep diri yang buruk. Benar ya. Dan ini kerasa sekali teman-teman ketika ngobrol dengan beberapa orang, saya merasa tidak dicintai Tuhan. Saya merasa kurang sekali. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selalu salah di hadapan Tuhan. Tuhan nggak berkenan dengan apa yang saya. Jadi terus merasa minder, merasa bahwa apa kasihnya itu kurang. Sedangkan ketika bicara konsekuensi, seseorang akan bertumbuh di dalam konsep diri yang baik. Konsep diri yang baik bahwa saya dicintai Allah, betul bahwa saya bukan orang yang sempurna, tapi Allah memberikan kesempatan yang terus-menerus. Bahwa saya harus mengulangi proses saya, ya nggak apa-apa. Itu untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kadang-kadang teman-teman, perhatikan Adam dan Hawa. Menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi kita belajar untuk mematuhi aturan. Di dalam konsekuensi, kita betul sama mirip dengan yang di atas, kehilangan hak sementara, mungkin diasingkan, dibuat tidak nyaman, tapi itu berlakunya sementara. Di dalam restitusi, real restitution, seseorang, anak, ataupun rekan kerja kita dikembalikan motivasinya. Bahwa Anda melakukan kekeliruan, betul, tapi kemudian Anda tidak dilepas, gitu ya, tidak dicerca terus-menerus, diingat-ingat terus kesalahannya seumur hidup. Nah, mungkin ini yang perlu kita lihat lagi. Kalau kritikan dan paksaan itu ilusi yang gak wah banget, kadang-kadang kita bersyukur ya. Saya bersyukur loh, ini tuh benar-benar kejadian di beberapa pelatihan. Saya bersyukur loh, dulu papa saya tuh tukang mukulin saya. Kalau pas saya nggak jadi orang. Dan sekarang dia juga menjadi pemukul untuk anak orang lain. Bangga karena dipukul. Kenapa ya? Apakah saya tidak bisa jadi orang kalau tidak dipukul? Mungkin itu kita yang perlu renungkan bersama-sama. Gosen di dalam bukunya menyebutkan hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Tadi misalnya Rianto, ya nggak apa-apa, misalnya ya, ke papa mama karena mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi hukuman tidak bekerja pada orang-orang yang identitas kegagalannya cukup tinggi.
memiliki identitas kegagalan. Karena tindakan ini hanya akan menegaskan ketidakmampuannya. Teman-teman, ketika kita bicara mengenai gereja ramah anak, artinya kita melihat kepada Kristus yang selalu bukan hanya second chance, tapi juga third chance, fourth chance, terus sampai 1,000 chances. Kesempatan terus. Identitas kita dibentuk dari kasih sayang Kristus. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan ketika ingin menumbuh kembangkan disiplin positif. Sekarang kita akan masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Wah, saya bersyukur sekali. Cukup nih waktunya. 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti juga saya akan stop share lagi untuk kita bisa ngobrol ya. Teman-teman boleh tidak screenshot ini karena kita akan main. Silahkan potret ini ya, screenshot ini karena kita akan bermain di sini. Oke, saya akan mengatakan bahwa menjelaskan terlebih dahulu bahwa menurut Gosser dan menurut Peter juga, sebetulnya setiap manusia itu tuh punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama-tama ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya nih, dan itu tuh ada di otak kita. Ada di dalam otak limbik kita kebutuhan untuk survival. Kebutuhan untuk makan, berpakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu kebutuhan survival. Atau juga kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Karena itu masalah seksualitas bukan masalah yang lainnya, tetapi kebutuhan, salah satunya reproduksi dalam hal ini kebutuhan untuk survival. Diberikan Tuhan untuk itu. Dan itu sesuatu yang baik, bukan berarti tidak baik. Misalnya, ketika seseorang kecelakaan, tentu yang dipikirkan itu survivalnya. Bagaimana supaya bisa selamat. Ketika rumahnya kebakaran, bagaimana bisa selamat. Survival. Jadi otak kita, ada otak kecil gitu ya, otak limbik ini, itu masalah survival. Nah, sementara ada 4 kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini yang kemudian membentuk seseorang dan kemudian membuat kita ketika kita mau bicara mengenai nilai bersama, kita perlu melihat juga anak ini atau orang ini sebetulnya kebutuhan dasarnya apa? Selain yang survival ya. Jadi yang survivalnya kita simpan dulu. Apa sih yang paling dia butuhkan? Kita akan masuk satu-satu. Kita akan pokoknya ada love atau belonging, power, fun, dan freedom. Nah, saya mulai dari yang power, penguasaan, mastery. Di sini tuh mastery. Penguasaan ini bukan berarti kontrol ya, bukan saya berarti dominan kepada orang lain, bukan itu. Penguasaan di sini artinya able to do, gitu ya, ability, mastery di dalam menguasai sesuatu. Nah, teman-teman, orang seperti ini ketika punya kebutuhan dasarnya adalah mastery, dia pengen jadi pemimpin. Karena dia pengen mencoba, bisa nggak ya? Bisa nggak ya mencoba? Bisa nggak ya? Dan dia nggak mau. Kalau dia belum bisa, dia nggak mau. Mau disuruh juga nggak bisa. Nggak mau. Dia pengen lihat dulu. Tapi perhatikan anak-anak. Kadang-kadang mengamati. Kalau udah mengamati, terus dia coba. Dan dibuktikan bisa. Dan dia happy luar biasa. Tapi kalau disuruh dari awal, dia nggak mau. Karena dia merasa akan malu kalau dia salah.
Gagal. Perhatikan, kata kuncinya adalah mastery. Dia harus bisa lebih dahulu. Kalau salah dia akan merasa gagal. Nah, orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini, biasanya berpikirnya atau cara kerjanya rapi dan sistematik. Kenapa? Karena dia membayangkan terlebih dahulu di otaknya. Oh, harus A, harus B, harus C. Nggak mau nyoba-nyoba dulu. Karena kalau nyoba ntar salah gimana? Rapi dan sistematik, karena itu dia cocok jadi pemimpin. Dan dia juga punya dorongan yang kuat untuk mencapai yang terbaik. Ini kebutuhannya. Perhatikan siapa orang-orang di sekeliling kita, atau anak-anak kita, atau yang di gereja, siapa yang seperti ini. Oh iya ya, oh iya ya. Yuk mari kita masuk ke yang kedua. Kasih sayang. Kasih sayang ini bukan love. Tadi kalau love tentunya juga kebutuhan utama ya. Seseorang yang kemudian berlimpah kasih sayang, dia akan sangat mudah memberi. Sedangkan seseorang yang kekurangan kasih sayang, dia akan selalu merasa kekurangan perhatian. Dalam hal ini yang disebut love itu attention deficit atau attention seeking gitu ya. Sehingga orang-orang seperti ini, anak seperti ini ingin disukai, diterima, karena yang dia cari adalah attention. Dia memang pengen akrab dengan orang tuanya. Akrab dalam hal ini bukan hanya sekedar relasi, tetapi kehadiran fisik, hangat. Teman-teman ini mungkin mirip dengan love language. Dan belajar karena suka dengan gurunya. Saya ingat sekali teman-teman, kakak saya suka sekali kimia karena suka sekali dengan gurunya. Sementara saya sangat tidak suka dengan kimia karena saya juga tidak suka dengan gurunya. Itu apakah kami kekurangan kasih sayang? Ya enggak juga ini karena kami akrab dengan orang tua. Tetapi perhatikan bahwa anak-anak sekolah minggu kita, kalau nggak ada guru tertentu, nggak mau ke gereja. Kalau pindah kelas ke kelas yang lain, nggak mau. Karena aku maunya dengan kakak itu, nggak mau dengan kakak yang ini. Karena maunya belajar dengan orang itu aja. Dan di dalam pertemanan, teman-teman juga menjadi sangat penting. Dia merasa akan ditinggalkan, kekurangan, apa yang salah ya dengan saya. Dan perhatikan anak-anak sekarang, kalau nggak di-like, BFF. Ya. Sehingga anak-anak seperti ini pun nggak mau kalau kerja sendiri. Pengennya kerja kelompok, karena pengennya memang itu merasa kehangatan kalau bersama-sama. Yuk kita masuk ke yang selanjutnya, ke yang ketiga. Fun. Bukan nakal, bukan iseng ya. Fun. Ingin menikmati aja apa yang saya lakukan. Fun. Perhatikan ada anak yang suka nendang-nendang kaleng. Ya fun aja kalau ditanya. Kenapa sih kamu nendang kaleng? Ya nggak kenapa-napa sih, senang aja. Kenapa sih kamu cetak-cetak bolpen, cetak-cetak. Kalau dulu atau putar-putar itu loh, putar-putar stylus atau bolpen, senang aja. Gitu ya. Ingin menikmati apa yang dilakukan. Dan anak-anak seperti ini punya konsentrasi yang tinggi ketika mengerjakan yang dia sukai. Ada anak-anak yang bisa berjam-jam main Lego. Ada anak yang bisa berjam-jam ngotak-ngatik sesuatu. Atau computer game. Karena buat dia fun kok. Belum tentu gereja fun. Belum tentu kelas sekolah minggu saya fun. Anak seperti ini suka permainan atau menjadi kolektor benda-benda tertentu. Karena buat dia itu it's fun.
Ada anak seorang teman saya yang hafal dari kecil, hafal semua merek mobil di jalan, hafal. Mau di televisi, mau di jalan, hafal semua merek mobil, bahkan tahunnya. Wih, karena buat dia it's fun, happy sekali. Suka bergurau dan lucu, walaupun sesinya lagi serius kali ya. Dan menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Karena buat dia fun. Adakah anak-anak seperti ini di kelas kita, di sekolah minggu kita, atau di rumah kita, atau di sekolah kita? Nah, freedom, kebebasan. Yang terakhir ya. Orang-orang seperti ini, atau anak-anak seperti ini, pengen pilihan. Dia nggak bisa misalnya, yuk kita akan jalan-jalan ke taman ini. Dia akan bertanya, kenapa ke situ? Kenapa nggak ke Air Petra? Karena bagi dia mungkin pilihan. Dia belum tentu harus ke Air Petra, tapi buat dia kenapa hanya satu? Kenapa nggak 2 atau 3 sehingga saya bisa memilih? Dan anak seperti ini perlu bergerak. Pusing. Kalau duduk di meja terus di kelas membosankan mendengar kakaknya ngomongnya itu terus. Padahal aku udah nonton mengenai cerita Yakub itu di YouTube dan lebih lucu. Perlu bergerak. Dan suka mencoba-coba. Mirip dengan yang fun tadi dan juga power. Tapi kalau yang power itu perlu bisa lebih dahulu, kalau yang bebas, ya nggak apa-apa, coba aja. Salah juga nggak apa-apa. Dan orang seperti ini nggak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Karena buat dia, ya pengen coba-coba, ya nggak apa-apa. Senang mencoba hal yang baru dan menarik perhatikan bedanya dengan yang misteri tadi. Bedanya dengan yang fun tadi. Kalau yang fun iseng-iseng aja. Sementara kalau bicaranya yang freedom, karena dia pengen nyoba. Teman-teman sendiri masuk di yang mana? Silahkan lihat lagi tadi yang screenshotnya. Kalau menurut teman-teman masuk kelompok yang mana? Saya akan selesaikan di sini, sampai di sini ya. Sampai menjawab yang mana. Oh, saya mastery, anak saya fun. Oke. Wah. Ibu Eta kalau ketemu mastery, ketemu saya yang freedom, bingung kali ya, saya suka coba terus. Saya freedom sama Bu Dian. Nah, ini nih yang suka. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, Fanny, perhatikan. Wih, Edward mastery. Teman-teman perhatikan, teman-teman. Orang-orang yang mastery, Pak Edo lah, Fanny lah, Bu Eta lah. Kalau punya anak seperti saya, freedom. Oh, bisa mundur ke slide yang fun. Sebentar saya tutup chatnya dulu. Oke, salah kecepatan. Oke, ini yang fun tadi ada. Itu akan sulit sekali karena yang satu pengen bisa semuanya dulu, mastery dulu, hebat, nggak takut salah. Sementara ketemu saya yang freedom, coba aja dulu. Kalau saya juga nggak apa-apa, coba aja dulu, gitu ya. Nah, mulailah bertengkar, mulailah marah-marah. Karena yang satu maunya mastery, yang satu maunya freedom. Terus kalau gurunya maunya fun, sedangkan anaknya maunya power, misalnya. Nah, teman-teman, di sanalah kita perlu membuat keyakinan bersama. Fanny, aku lihat slide dulu bentar ya, Fanny. Lihat slide, apakah saya mau berhenti di sini?
Udah dulu. Oke. Udah dulu. Kita nggak apa-apa. Yuk, mari kita tanya jawab saja. Kata Fani udah tinggal lagi. Kita, iya, saya freedom. Oke, saya juga sama. Saya juga freedom. Saya bukan, lah, saya justru pusing kalau bermanja-manja. Ini apa sih manja-manja? Ini apa sih? Gitu. Salah. Gitu. Nah, saya gitu. Nah, oke, kalau misalnya mau langsung pertanyaan, nah ini kebetulan ada yang bertanya terkait dengan tadi tuh Bu, apakah bisa campuran Bu? Ada memungkinkan campuran nggak untuk tipe-tipenya Bu? Pertanyaan dari Kak Dian. Sangat mungkin bahwa seseorang itu bisa campuran. Misalnya bagi saya bukan berarti saya hanya di freedom. Saya juga suka fun sih, gitu. Tapi saya misalnya tidak. Apakah saya juga ke mastery? Oh, dalam beberapa hal saya harus dapat the whole dulu. Kalau nggak saya nggak mau nyoba-nyoba, gitu. Jadi mungkin kalau buat saya yang paling dominan itu freedom. Sesudah freedom to mastery, baru love, baru kemudian fun kali. Jadi saya memang bukan orang yang suka usil, gitu. Jadi jadi apakah ada? Iya, tapi perlu mungkin dilihat yang paling dominannya. Thank you. Oke. Jadi sebenarnya campuran tuh pasti akan ada, tapi yang paling dominan tuh yang mana gitu ya? Betul. Oh, terus teman-teman satu lagi. Teman-teman ketika bicara mengenai ranah, ini kan satu pendekatan ya, Ketika bicara mengenai pendekatan secara psikologi, tidak ada satu pun yang bisa langsung memetakan manusia secara utuh. Nggak bisa. Jadi misalnya ketika kita bicara mengenai trait gitu ya, karakteristik gitu. Ada jenis tes Enneagram, MBTI, DISC, Minnesota, Briggs gitu ya. Itu banyak sekali dan tidak ada satupun yang sempurna. Kenapa? Karena manusia itu buat saya tuh justru balik lagi membuat saya makin justru motivasi intrinsik, makin justru betapa Tuhan mencintai saya yang kecil ini karena segala macam hasil psikologi buatan manusia tidak cukup untuk menerangkan apa manusia itu sendiri. Sekalipun digabung dengan instrumen-instrumen dari antrososial dan yang lain-lainnya. Thank you. Ada pertanyaan tadi apa ya? Yang tadi masih berkaitan nih Bu, ada dari Kak Angel. Apakah ada form untuk memetakan ini atau mungkin maksudnya case quiz atau survei seperti itu? Tes. Sebetulnya minggu depan kita akan coba-coba banyak mengenai hal ini. Di bukunya sendiri ada juga. Jadi justru ini teman-teman nanti bisa ngelihat lagi, saya bisa memberikan slide yang sudah kita gunakan ini ke Fani, nanti sampai slide yang digunakan kita bisa coba-coba lagi di minggu depan gitu ya. Jadi kita akan gunakan sebagai minggu depan. Apakah Diane Gossen mempertimbangkan perkembangan moral ala Kohlberg? Gossen ini masuk sebetulnya di bahan kedua Pak Hendra ketika bicara mengenai motivasi intrinsik, tetapi Gossen tidak masuk ke moral. Jadi tapi Gossen masuk ke motivasi intrinsik. Itu kaitannya nanti dengan 5 posisi kontrol, tapi tidak dengan moral. Thank you. Oke. Nah tadi sepertinya ada Kak Eta mengajukan raise hand. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak Eta atau sudah terjawab malah pertanyaannya? Kak Eta Saragi. Oh iya, saya mau nanya. Yang disciple tadi untuk penerapannya ke anak sekolah minggu yang ketemunya cuma seminggu sekali itu dampaknya bagaimana? Itu aja, terima kasih. Dampaknya dampak apa ya?
kan tadi yang disiplin dari asal kata disciple. Nah, itu Betul, untuk betul. anak-anak sekolah minggu itu cara menerapkannya bagaimana? Karena kan sebenarnya kalau disiplin ini kan jauh lebih berdampak ketika dilakukan setiap hari. Sementara kalau yang di sekolah minggu kan ketemunya cuma seminggu sekali, belum tentu dia masuk lagi minggu depan. Nah, itu bagaimana pengaruhnya dampaknya kepada anak sekolah Oke. minggu? Wah, terima kasih banyak kepada Ibu Eta. Mungkin teman-teman lain yang guru sekolah minggu di sini bisa membantu saya, gitu ya. Teman-teman, ketika kita yang akan kita ambil dari disiplin itu adalah menimbulkan atau menumbuh kembangkan apa yang berharga dari diri seseorang dan mengaitkannya dengan tujuan yang ingin dia capai. Ingat yang tadi di kepalan tangan ya. Apa yang berharga bagi dia bisa sesuatu yang sudah dia memang miliki, tetapi juga bisa sesuatu yang dia berproses. Gitu. Misalnya, disiplin itu kan tidak selesai ya. Disiplin ya akan terus-menerus disiplin. Apa yang berharga? Mungkin ketika dengan anak sekolah minggu, kita perlu perhatikannya gini. Apakah kita bisa membuat, ini langsung ke tips and tricks jadinya ya. Apakah kita bisa membuat rangkaian nilai yang sama untuk beberapa lama? Kita bahas itu dulu. Belum tentu bisa, oke, misalnya, apakah tanggung jawab itu bisa kita kuatkan di dalam masing-masing cerita tiap minggu? Jadi fokus di tanggung jawab, misal. Sehingga itu akan menjadi bagian atau motivasi intrinsik dia juga. Atau sebaliknya, apakah kita bisa menggali lebih dahulu apa yang berharga bagi dia? Mungkin bagi dia itu yang berharga, ini misalnya, yang berharga itu merasa tadi diterima, misalnya, merasa diterima, merasa being loved. Oke, kalau itu bagaimana kita bisa mengarahkannya menjadi berbagi kasihnya kepada si anak lain. Jadi dari dirinya sendiri, kemudian diajak untuk ke si orang lain. Itu yang saya pikirkan. Sekarang mengenai durasi. Teman-teman, iya, hanya seminggu sekali, terus waktunya juga pendek ya, gitu ya, waktunya pendek. Silakan teman-teman yang lain boleh berbagi tips and tricksnya seperti apa. Di lain pihak, saya berpikir gini, kalau memang seminggu sekali itu tidak efektif atau susah sekali untuk menumbuhkan disciple tadi, disiplin, nilai yang berharga, kita juga tetap mendapatkan orang-orang yang sekarang menjadi dewasa dan bertumbuh karena sekolah minggu kan ya. Pasti ada sesuatu yang berharga nih pada waktu sekolah minggunya nih. Itu kenapa bisa terjadi? Justru sebaliknya. Kenapa untuk teman-teman nih yang merasa sekolah minggunya sangat berharga, apa yang teman-teman dapatkan waktu sekolah minggu? Justru sebaliknya itu. Kenapa tuh bisa gitu? Saya misalnya, saya bukan dari keluarga Kristen, tapi saya bertobat karena sekolah minggu sih. Kenapa? Oh, dan orang tua saya tidak mengirim saya ke gereja untuk saya jadi Kristen. Kirim saya ke gereja supaya saya belajar bahasa Mandarin. Karena waktu itu bahasa Mandarin tidak sebebas sekarang. Tapi kenapa saya suka sekolah minggu ya? Nyanyi, banyak nyanyinya. Terus udah gitu boleh jawab dan nggak dimarahin sama guru lausunya. Jawab enaknya tuh nggak dimarahin. Coba kalau di sekolah kan kalau jawab salah dimarahin sama guru sekolah minggu. Sama guru di sekolah gitu. Nah hal-hal, kata saya balik lagi ya, saya freedom ya. Karena boleh jawab salah,
nggak dimarahin, buat saya merasa proses sekolah minggu saya berharga tuh. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau berbagi nggak? Justru. Oh, terima kasih. Melibatkan orang tua ambil bagian. Pak Edo boleh berbagi, Pak Edo? Gini Bu, mungkin saya berpikir karena sekolah minggu itu seminggu sekali, waktu yang tidak cukup bagi guru-guru sekolah minggu untuk menumbuhkan disiplin positif pada anak, maka kita perlu misalnya di sekolah kan ada kegiatan parenting, ya mungkin gereja perlu memikirkan untuk melibatkan orang tua dalam pembinaan anak di sekolah minggu kalau gereja sudah memulai menumbuhkan disiplin positif, karena belum semua sekolah yang melakukan ini, Bu. Nah, kalau belum semua sekolah melakukan ini dan gereja yang memulai, saya pikir hal yang cukup positif bila gereja melibatkan orang tua, keluarga-keluarga Kristen untuk menumbuhkan ini kepada anak-anak. Makasih Bu. Oke, terima kasih banyak Edo. Terima kasih sudah berbagi. Melibatkan orang tua, nilai yang diajarkan di sekolah minggu, menumbuhkan disiplin tadi, sama dengan nilai di rumah. Terima kasih. Walaupun ini juga PR termasuk di sekolah ya. Beda aliran dengan orang tua. Thank you. Ada lagi yang mau berbagi? Oh, bisa juga melibatkan anak sekolah minggu lain untuk memotivasi anak tersebut. Terima kasih Ibu Adele. Teman-teman semuanya, izinkan sebelum saya kembalikan ke Fani untuk doa penutup, teman-teman, saya menerima Kristus di sekolah minggu karena sebuah film If I Perish, itu ya, film Korea. Tapi juga karena guru sekolah minggunya ya, itu ya tentu karena Roh Kudus gitu ya, kesempatan. Tentulah kalau itu mah. Tapi kemudian saya mogok sekolah minggu. Kelas 5 atau kelas 6 gitu tuh saya udah nggak ke sekolah minggu lagi udah. Nah, yang menarik, yang jawaban Adele tadi nih, pada waktu di SMP, di sekolah, ada satu teman mengatakan gini, Wilin, kamu Kristen bukan? Terus saya ya saya juga bingung, saya jawab Kristen apa enggak. Kamu mau enggak ke gereja? Dan dialah yang membawa saya ke gereja karena guru agama di sekolahnya itu tuh yang juga menjadi pendeta di sekolah itu, di gereja itu. Dan saya memang suka dengan guru agama itu. Dan saya diajak ke gereja. Waktu itu memang sudah pra remaja, bukan sekolah minggu lagi. Dan sampai sekarang saya masih jadi anggota gereja tersebut. Karena seorang teman yang ngajak ke gereja. Terima kasih banyak Ibu Adele, sangat menguatkan peran teman. Tadi kan ada ya, yang love tadi perlu teman, gitu ya. Wah, ternyata saya kebutuhan love saya juga tinggi tuh waktu itu. Oke, baik. Wah, sepertinya nggak berasa banget ini, Bu. Materi atau sharing yang Ibu bawakan ini daging dan isi banget, Bu. Nggak berasa sampai udah 2 jam ternyata. Udah 2 jam, ya ampun. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan kembali sesi yang luar biasa ini di minggu depan. Tapi sebelum itu, kami juga mau mendengar nih masukan atau masukan dari Bapak Ibu di form yang saya share di kolom chat. Nah, selain evaluasi, bagi Bapak Ibu yang juga membutuhkan materi slide yang tadi sudah di-share oleh Ibu Weilin, boleh dicantumkan di kolom saran atau kritik paling bawah. Jadi bisa diinfokan, saya butuh materi, tolong dikirim ke alamat email, bla 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 bla. Jadi nanti besok saya akan mengirimkan materinya ke alamat yang sudah terdaftar. Karena kan Bapak Ibu yang hadir di sini kan tidak ada pendaftaran nih. Jadi saya tidak tahu di mana saya mengkontak Bapak Ibu.
Jadi apabila butuh materi hari ini, mohon dituliskan di dalam form evaluasi. Dan juga saya mau infokan, sesi hari ini tuh baru part 1. Jadi tadi itu masih banyak tuh peserta yang datangnya di tengah-tengah, Bu. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan lagi ya, Bu ya, diskusi mengenai hal ini. Di antara lain topik-topik, maksudnya poin-poinnya itu ada 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, dan bagaimana cara menerapkan restitusinya. Ya, dan masih 3 lagi. Masih 3 lagi, dan aduh, saya mau banget tuh yang cara menerapkan restitusinya gimana. Jadi benar-benar aplikasinya itu gimana sih, Bu? Benar. Nah, teman-teman, justru tadi kalau boleh saya motong Fani, bukan berarti saya ini bukan itu ya, bukan yang posisi kontrol yang motivasi eksternal tadi ya. Boleh tidak, sekalipun teman-teman sudah mengisi form sekarang, boleh tidak menerima bahannya itu minggu depan supaya komplit. Tapi nggak apa-apa. Ntar yang sekarang saya kasih yang sekarang deh, udah. Yang nanti minggu depan. Bu. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dibaca-baca lagi untuk persiapan minggu depan, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa. Dikasih full minggu depan juga nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa juga. Kita kasih yang hari ini aja dulu ya, Bu ya. Ya. Jadi mungkin bagi beberapa peserta kan baru ikutnya di tengah-tengah, Bu. Jadi mungkin mau lihat dari awal juga. Boleh. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita akan simpan untuk minggu depan ya, Kak Eta. Nanti kalau nggak. Tenang. Disiplin positif itu restitusi berlaku untuk orang dewasa juga kok. Tenang. Nah, itu dia. Tanyakan di minggu depan, karena kita akan mengulik lebih dalam lagi. Baik, dan juga bagi Bapak Ibu mungkin yang masih mempunyai pertanyaan, bisa diajukan di pertemuan minggu depan. Ya, jadi mungkin bisa nanti dibaca-baca ulang atau diikuti siaran ulangnya di YouTube Bina Warga. Untuk minggu depan Bapak Ibu bisa menanyakannya. Oke, baik. Kita akan menutup sesi kita sore hari ini dalam doa. Dan untuk doanya, bolehkah saya minta kepada Ibu Welin untuk memimpinnya, Bu? Ya, oke, makasih. Mari teman-teman semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan di sore hari ini. Terima kasih karena bagi hamba pribadi, ketika melihat disiplin positif, hamba melihat kasih Tuhan yang merangkul, yang memberikan kesempatan, yang membangun, yang menerima hamba apa adanya. Sekalipun hamba tukang protes, sekalipun hamba sering lalai, sekalipun hamba tidak taat, sekalipun hamba bahkan mungkin tidak menghormatimu. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan. Dan biarlah hal ini juga membuat hamba-Mu dan kami semua di sini makin mencintai Tuhan. Makin mencintai Tuhan dengan cara mencintai anak-anak kami di gereja, di sekolah, dan di keluarga kami. Dan menunjukkannya, terdengar, terlihat, dan berperilaku yang mencintai mereka, seperti Tuhan Yesus mencintai mereka juga. Kami mau menyerahkan apa yang telah kami dengar, biarlah itu juga Tuhan tidak hilang, menjadi kami bawa di dalam pemikiran kami, dan di dalam membangun relasi kami dengan sesama. Kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kegiatan kami, kesehatan kami, aktivitas kami. Tuhan, biarlah setiap hari kami boleh menunjukkan Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mau berdoa untuk Bina Warga yang sudah melayani jemaat maupun para pendeta hamba Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan keterbukaan di dalam mereka untuk belajar terus-menerus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Welin. Terima kasih juga